Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat sahabat-sahabat dan sahabat kaos, maaf nih, baru kali ini saya membuat video lagi. Jangan nakal kamu sayangku. Oke, pada hari ini kita akan membahas membahas tentang kelinci, yaitu kelinci ya kita yang simpel-simpel aja dulu ya. Kelinci yang ibaratnya lagi penyakitan ataupun lagi terserang penyakit tidak boleh dikawinkan karena penyebabnya apa? Oke, itu pembahasannya, yaitu kelinci skebis ya. Oke, buat sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, tentunya video ini kita sudah bahas ya tentang penyakit-penyakit. Kadang-kadang ada teman-teman kita juga yang belum paham tentang jenis-jenis penyakit. Ya, ini yang sering terjadi kepada kelinci yang paling umum, yaitu kelinci skebis. Oke, buat sahabat-sahabat dan sahabat kaos, tentunya berbicara tentang penyakit kita juga udah bosen, apalagi yang namanya skebis ataupun buduk ataupun kurap dan lain-lain. Nah, kenapa sih kita selalu bosen dengan penyakit itu? Ya dikarenakan sering menyerang. Nah, udah pakai obat apa-apa nggak sembuh-sembuh. Nah, itu kan yang sering pertanyaan yang kalian pengen tahu jawabannya seperti apa. Oke sobat, gini ya, buat sobat-sobat ataupun para subscriber dan sahabat kawan ataupun teman-teman dimanapun Anda berada ataupun para suhu senior dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang penyakit skebis, di mana penyakit skebis ini kalau misalkan si indukan ataupun kelinci kalian sedang kena penyakit skebis, jangan dikawinkan. Kenapa jangan dikawinkan? Fatal banget ya sobat-sobat. Tentunya kita kalau pengen tahu penyakit skebis sudah kita bahas video sebelumnya. Kalian kalau misalkan ingin mengawinkan kelinci kalian ataupun ingin ibaratnya mempunyai anak ataupun beranak, kalau sebelum dikawinkan lebih baik dicek dulu terlebih dahulu. Kenapa? Karena dikarenakan supaya tidak terkena penyakit skebis, periksa dong kupingnya, periksa dong. Yang paling utama yaitu biasanya penyakit skebis itu menyerang pada bagian kuku ataupun kaki-kaki jari-jari si kelinci tersebut. Oke sobat, kalau misalkan sebelum kelinci kita dikawinkan, alangkah baiknya kita periksa terlebih dahulu agar tidak lebih fatal lagi ke anak-anak kelinci tersebut. Kenapa anak kelinci tersebut bisa fatal? Dikarenakan kelinci yang kena skebis ataupun penyakit yang istilahnya buduk ini bisa mengakibatkan gangguan kepada si puting ataupun si pentil ya, puting lah bicaranya. Mengalami gangguan ke puting kelinci tersebut akan mengalami penyakit skebis juga. Nah, pasti kalian akan beranggapan, wah, orang awam nih ya, wah kelincinya indukannya nggak benar katanya. Jangan salahkan si kelinci sobat. Kadang-kadang kita kelinci ini induknya udah nyabut bulu tapi nyusunya nggak benar, masa kuat 2 biji doang. Jangan salahkan kelinci sobat. Gini ya sobat, penyakit skebis ini menular buat pada kelinci ya, menular kepada organ-organ ataupun kulit-kulit yang berupa ada di badan si kelinci tersebut, terutama si puting kelinci tersebut. Kenapa si puting kelinci tersebut bisa terkena skebis? Ya dikarenakan si puting ini dikarenakan adalah satu bagian anggota di antara tubuh kulit-kulit si kelinci. Kok bisa seperti itu ya, anak kelinci kita mati dikarenakan skebis? Gini sobat, si puting susu ataupun puting kelinci tersebut, kalau misalkan si induk kelinci kalian terkena skebis, si putingnya itu akan mengeras seperti, kalian tahu kalilah penyakit skebis itu seperti kerak-kerak yang ibaratnya itu tidak bisa dihisap ataupun bisa dikenyot, di bahasa gaulnya itu dikenyot, bahasa dihisap oleh si anak-anaknya. Nah, jadi kalau misalkan di antara contoh deh 8 puting susu indukan kelinci kalian itu contoh ada 8, sedangkan si induk kelinci kalian tuh terkena skebis. Nah, anak kelinci kalian contohnya ada 7. Nah, di situ anak kelinci kalian itu di antara 7 ini dan si puting susu kelinci ini terkena skebis. Nah, di antara puting susu yang 8 ini, contohnya yang terkena skebisnya itu misalnya nggak semua nih ya, kalau semua fatal. Misalkan nggak semua itu 5, berarti tinggal 3 yang puting susu yang tidak terkena skebis.
Sedangkan si kelinci ataupun si cindil kalian itu punya 7 ekor anakan ataupun cindil. Kalian berpikir secara logika, kalau misalkan kelinci kalian anaknya 7, sedangkan puting-puting susu si induknya yang 5 ini terkena skebis, yang berfungsi cuma 2. Kalian berpikir secara logika, apakah anak ataupun cindil kalian itu bakal bisa hidup? Sedangkan penyakit skebis ini menular ke kulit-kulit. Nah, puting kelinci kalian ini terkena skebis yang berupa yaitu pengerasan atau seperti susunya tidak berfungsi dikarenakan kulit-kulit mereka itu mengering dan mengeras. Jadi yang berfungsi itu ibaratnya cuman 3, yang berwarna-warna merah ya, bukan berwarna putih. Kalian juga bisa dimengerti kalau skebis kan berwarna-warna putih, ada kadang putih-putih kusam dan lain-lain. Nah, itu bisa menjadi faktor kelinci ataupun anak-anak kelinci kalian hidupnya lebih sedikit. Beranak 7 ya, puting susu kelinci induk kalian yaitu berfungsi 3. Di antara 7 dan berfungsi 3, kalian berpikir secara logika, apakah si kelinci yang beranak 7 ini akan bisa kebagian antara susu yang masih aktif dan produktif di si induknya? Tentunya tidak. Dikarenakan apa? Dikarenakan 7 dan 3 itu sangat berbeda jauh. Nah, kalau misalkan kita beranak punya 7, si kelinci ataupun cindil-cindil ini akan berebut dan akan ibaratnya berebut susu yang masih produktif dan masih aktif. Nah, saking berebutnya di sini akan akan diketahui bahwa kelinci yang lebih dominan ataupun lebih besar di situ akan memiliki ruang hidup yang akan lebih bisa hidup lama. Nah, kita faktor dan kita simpulkan dalam hal-hal seperti ini, faktor yang menyebabkan si cindil kalian tidak bisa hidup juga yaitu tentang penyakit skebis. Yang penyakit skebis bisa menyerang kepada puting-puting susu kalian. Oke, buat sobat-sobat, trik dan tip buat saya, kalau misalkan kalian ingin mengawinkan kelinci ataupun secara pengaruh besarnya ya, mengkawinkan lah ya. Jadi kalian itu lebih harus bisa memperhatikan kembali, yaitu ya tadi, periksa kembali kelinci kalian sehat ataupun tidak. Dikarenakan kalau misalkan kelinci kalian terkena skebis tidak sehat, kalian percuma kita nunggu sebulan dan akhirnya kita yaitu panennya gagal. Lebih baik menunggu sebentar, kasih obat dan lain-lain agar mereka fit dan pulih, baru kawinkan kembali. Oke, buat sobat-sobat dan sahabat kaos, mungkin video ini sangat simpel dan sangat sederhana. Jangan lupa subscribe biar saya tuh lebih berkembang dan bisa mengasihkan atau menginformasikan tentang dunia perhewanan ini, terutama perkelincian. Oke, buat sobat-sobat, terima kasih buat kalian yang udah subscribe, dan sehat selalu buat teman-teman penghobi kelinci dimanapun Anda berada. Kalau misalkan kalian ngelihat channel lain, tolong subscribe juga. Oke, saya tutup video ini dengan kata-kata terakhir, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.